Oke, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari Orde Baru. Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu lama yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah latar belakang umum lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Legend Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Selanjutnya adalah masa transisi. Masa transisi ini diawali dengan aksi-aksi Tritura, yang merupakan peristiwa yang menjadi titik berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuasaan politik PKI dari pencaturan politik Indonesia. Aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat G30 SPKI dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Setelah lahirnya barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI makin bertambah dan meluas. Situasi yang menuju ke arah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang semakin memburuk. Perasaan tidak puas terhadap keadaan saat itu mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura. Nah, teman-teman, yang kedua ada Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Pada 11 Maret tahun 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet yang diboikot oleh demonstran yang menuntut pembubaran PKI. Khawatir terjadi ketegangan, Soekarno meninggalkan sidang dan pergi ke Bogor dengan helikopter. 3 perwira tinggi TNI AD termasuk Soeharto menyusul ke Bogor. Di sana, setelah pembicaraan, Presiden menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan. Soeharto membubarkan PKI dan melarangnya, dianggap sebagai awal Orde Baru. Super Semar juga mengarah pada penahanan menteri yang terkait dengan G30 SPKI serta pengangkatan 5 menteri koordinator ad interim. Perlu kita ketahui, isi dari Surat Perintah 11 Maret adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpinan besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Selanjutnya yang ketiga, ada dualisme kepemimpinan nasional.
Pada tahun 1966, krisis kepemimpinan nasional muncul dengan dualisme antara Presiden Soekarno yang pamornya merosot dan Soeharto yang semakin populer setelah membubarkan PKI. Meskipun Soekarno memimpin kabinet, Soeharto mengambil peran aktif dalam pemerintahan, menyebabkan dualisme kepemimpinan nasional. Supersemar dijadikan ketetapan MPRS, memberikan kedudukan hukum setara antara Soekarno dan Soeharto. Sidang MPRS membatasi prerogatif Soekarno dan terbentuklah Kabinet Ampera. Presiden Soekarno menyampaikan Nawaksara, tetapi sidang MPRS meminta laporan tambahan mengenai peristiwa gerakan 30 September. Soekarno menolak dan membentuk presidium kabinet di bawah Soeharto. Pada 1967, DPR GR mengajukan resolusi untuk sidang istimewa, meminta Soeharto mengambil alih kekuasaan. MR Hardi menyarankan Soekarno nonaktif di depan Badan Pekerja MPRS dan membubarkan PKI, yang disetujui oleh Soekarno. Surat penugasan disusun dan pada 22 Februari 1967, Soekarno mengumumkan pengunduran dirinya. Pada 12 Maret 1967, Soeharto dilantik menjadi pejabat presiden, mengakhiri dualisme kepemimpinan. Setahun kemudian, pada 27 Maret 1968, Soeharto dilantik menjadi presiden, menandai dimulainya pemerintahan Orde Baru. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang pertama, ada stabilisasi politik keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menerapkan konsep pembangunan nasional yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan stabilitas dan kewibawaan pemerintah, mereka melemahkan atau mengeliminasi kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu, termasuk pendukung Soekarno, Partai Sosialis Indonesia, dan kelompok Islam fundamentalis. Pemerintah menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dianggap lebih mudah dikendalikan. Pada tahun 1971, mereka mengusulkan penyederhanaan partai politik dengan alasan memudahkan pembangunan, dan semua pemilu di masa Orde Baru dimenangkan oleh Golkar. Depolitisasi diterapkan di tingkat lokal, termasuk di kecamatan, desa, dan dunia pendidikan. Setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 yang dipicu kritik mahasiswa termasuk kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua ada stabilisasi penyeragaman. Rancangan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 disahkan oleh MPR pada 21 Maret tahun 1978 dan badan pelaksananya BP7 dibentuk untuk koordinasi pelaksanaan program penataran P4. Tujuannya adalah membentuk pemahaman seragam tentang demokrasi Pancasila untuk memelihara persatuan nasional. Pelajar dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi diharuskan mengikuti penataran P4 yang mencakup penekanan pada masalah SARA. Meskipun pemerintah berusaha menciptakan pemikiran seragam, konflik SARA masih sulit dihindari. Kritik terhadap P4 muncul dari berbagai kalangan, dan pada tahun 1992, konflik antara Muslim dan non-Muslim terjadi di Jakarta. Gagasan asas tunggal mengharuskan partai politik dan ormas menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Nomor 8 Tahun 1985 menetapkannya sebagai kewajiban. Pemerintah menggunakan demokrasi Pancasila untuk mengendalikan kebinekaan dan menindas kritik terhadap kebijakan Orde Baru. Yang ketiga ada Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI menggambarkan peran ganda sebagai kekuatan militer dan politik. Pada era Soeharto, ABRI terlibat dalam politik dengan penempatan di lembaga legislatif dan eksekutif, serta hubungan erat dengan Golkar. Militer memainkan peran besar dalam pemerintahan dan mengisi jabatan penting, membentuk fraksi ABRI, dan menjaga stabilitas politik dengan keterlibatan di semua tingkatan pemerintahan.
Dominasi ABRI juga terlibat dalam sebagai sektor dari pemerintahan lokal hingga tingkat nasional, mencerminkan pengaruhnya dalam pembentukan kebijakan dan kontrol politik pada masa Orde Baru. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia, kondisi ekonomi yang diwarisi dari Orde Lama sangat buruk. Sektor produksi dan pertanian mengalami kemerosotan. Sementara hutang mencapai 2,358 juta dolar. Pemerintah Orde Baru melaksanakan program rehabilitasi ekonomi berdasarkan TOP MPRS. Langkah-langkah termasuk pengeluaran regulasi, penyelesaian pembayaran ganti rugi dengan Belanda, dan melakukan diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang untuk menjadwalan kembali pembayaran hutang. Kebijakan internal melibatkan upaya penggalangan dana dari masyarakat, termasuk dorongan agar masyarakat mau menabung. Hasilnya, inflasi berhasil dikendalikan dari 650% menjadi 888% pada tahun 1978. Memungkinkan dimulainya rencana pembangunan 5 tahun pada tahun 1969. Kebijakan pembangunan Orde Baru. A. Pertanian. Kebijakan pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun pelita. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada Pelita 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. B. Pendidikan. Kebijakan pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Inpres, SD Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Kebijakannya bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia berusia 7-12 tahun dalam menikmati pendidikan dasar. Program wajib belajar itu mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dasar 6 tahun SD. 10 tahun kemudian, program wajar berhasil ditingkatkan menjadi 9 tahun, yang berarti anak Indonesia harus mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 1994. C. Keluarga Berencana KB. Kebijakan keluarga berencana. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF bahkan mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia. D. Kesehatan Masyarakat Posyandu. Kebijakan Kesehatan Masyarakat Posyandu. Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Andes Y. Leimena dan Dr. Andes Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Andes Y. Sulianti di Lemah Abang.
yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno merencanakan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional (HKN). Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971 hanya ada satu dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk sensus 1980. Menunjukkan bahwa satu tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk. Poin C yaitu integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur, integrasi ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indochina, Vietnam, secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Di Timor Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan Portugal. Ketiga partai politik itu adalah 1. União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timor, yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Dan yang kedua, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur, yang radikal, komunis, dan ingin segera merdeka. Dan yang ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI, Arnaldo dos Reis Araújo, menyatakan pertanyaan menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis, terutama dari kalangan elit militer yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timor Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintahan Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang APODETI. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintahan Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Pemerintahan Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timor Timur. Pada masa itu, perang dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung. Pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan pernyataan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timor Timur ke wilayah Indonesia.
Akan tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. D. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dampak positif. Yang pertama, pembangunan ekonomi berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Yang kedua, Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri, swasembada beras. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Yang keempat, dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Dampak negatif. Yang pertama, terlalu memfokuskan atau mengejar pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Yang kedua, distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangun tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Runtuhnya pemerintahan masa Orde Baru. 1. Krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter Thailand pada Juli 1997 memicu krisis nilai tukar di Asia, termasuk Indonesia. Presiden Soeharto meminta bantuan IMF, tetapi persetujuannya memicu protes karena syarat-syaratnya, termasuk perhentian subsidi dan penutupan bank swasta. Upaya pemerintahan untuk stabilkan rupiah gagal, nilai tukar merosot, menyebabkan krisis ekonomi, PHK massal, dan protes mahasiswa. Meskipun terpilih kembali, Soeharto dihadapi oposisi dan tuntutan reformasi politik dan ekonomi. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik memperburuk situasi, memicu protes yang tak terkendali. Yang kedua, tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 adalah respon terhadap krisis multidimensi di Indonesia. Para mahasiswa menuntut perubahan dalam 6 agenda, termasuk suksesi kepemimpinan dan amandemen UUD 1945. Puncaknya adalah tuntutan turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Peristiwa krusial termasuk penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 dan demokrasi massal. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, mengakhiri Orde Baru selama 32 tahun dan memulai era reformasi di Indonesia. Teman-teman, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwa Orde Baru yang dipimpin Soeharto merupakan sejarah buruk dalam pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Praktik-praktik curang yang
dilakukan pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat terdekat membuat masyarakat gerah. Lambannya pemerintah dalam menangani krisis moneter semakin membuat rakyat tercekik. Mahasiswa sebagai kaum intelektual menuntut Soeharto turun dari kursi pemerintahan setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Aksi yang dilakukan mahasiswa Jambi terbilang masih cukup stabil tanpa adanya tindak anarkis seperti di kota-kota besar lainnya. Namun, puncak dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Indonesia adalah kematian 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak oleh aparat keamanan saat melakukan unjuk rasa. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta semakin memanasnya aksi unjuk rasa yang terjadi di kota-kota besar memaksa Soeharto lengser dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1968 yang kemudian digantikan oleh wakilnya pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Perjuangan mahasiswa dalam menuntut reformasi tidak sia-sia. Berbagai tindak kekerasan yang diterima mahasiswa dari oknum aparat terbayar dengan turunnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Kebebasan berpendapat dan lakukan perkumpulan tidak lagi diawasi dan dihinggapi rasa takut. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta semakin memanasnya aksi unjuk rasa yang terjadi di kota-kota besar memaksa Soeharto lengser dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1968 yang kemudian digantikan oleh wakilnya pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Perjuangan mahasiswa dalam menuntut reformasi tidak sia-sia. Berbagai tindak kekerasan yang diterima mahasiswa dari oknum aparat terbayar dengan turunnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Kebebasan berpendapat dan lakukan perkumpulan tidak lagi diawasi dan dihinggapi rasa takut.